Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas berkat rahmat Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Perkenalkan, nama saya Qori Istiqomah dengan nomor induk mahasiswa 16105111014. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya. Dan terima kasih juga kepada pembimbing saya, yaitu Ibu Yuni Widiastiwi, Eskom MSI, selaku pembimbing 1, dan kepada Ibu Catur Nugrahaini Puspita Dewi, Mkom, selaku pembimbing 2 saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan berjudul Perancangan Sistem Pakar Deteksi Penyakit Fus pada Kucing dengan metode Dempster Saver berbasis website. Berikut adalah pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi saya, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kucing adalah jenis hewan mamalia yang menjadi salah satu hewan yang banyak dipelihara oleh manusia. Dalam memelihara kucing, kita harus memperhatikan makanan serta perawatannya dengan baik untuk menjaga kesehatan kucing. Jika kucing yang kita pelihara menderita penyakit fus dan tidak segera ditangani, maka akan berdampak kematian pada kucing tersebut. Penyakit fus adalah Fallin Neurologic Syndrome, gangguan pada saluran kandung kemih, yaitu terdapat 3 jenis, yaitu ada kistitis, batu, kemudian infeksi saluran kemih. Masih banyak yang belum paham dalam penanganan penyakit fus ini. Kemudian pada kemajuan teknologi saat ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah ketersediaan dokter hewan dengan cara membuat dan mengembangkan sistem pakar penyakit fus untuk memelihara kucing yang terutama kurangnya ilmu atau pengetahuan tentang penyakit fus pada pemelihara kucing, supaya pemelihara kucing dapat pendeteksian awal kepada kucing tersebut, kemudian dapat mengetahui cara pengendalian awal dalam menangani penyakit fus tersebut. Kemudian pembahasannya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang dan mengaplikasikan sistem sebagai penyajian informasi sehingga sistem pakar dapat membantu pemilik kucing untuk pendeteksian awal penyakit fus. Tujuan penelitian. Yang pertama yaitu memudahkan pemilik kucing dalam mengenali gejala dan pendeteksian awal penyakit fus. Yang kedua, memberi keringanan kepada pemilik kucing tentang berbagai jenis penyakit fus serta gejala umum yang diderita kucing, sehingga kurangnya pengetahuan pemilik pada penyakit fus dapat teratasi. Yang ketiga yaitu memberikan informasi dalam pengendalian awal penyakit fus kepada pemilik kucing. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu untuk membantu pengambilan keputusan atau tindakan secara cepat dan tepat dalam penanganan penyakit fus pada kucing. Yang kedua, memperoleh informasi yang tepat untuk diperlukan dalam mendiagnosa dan menangani penyakit fus pada kucing peliharaan. Yang ketiga yaitu memberi solusi terhadap kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pemelihara kucing dalam deteksi dan menangani penyakit fus pada kucing. Tinjauan pustaka, yaitu ada sistem pakar, penyakit fus, dan Dempster Saver. Sistem pakar adalah implementasi kemampuan seorang pakar dalam bidang-bidang ke dalam program komputer untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan seorang pakar. Tujuan utamanya yaitu pengembangan sistem pakar untuk mensubstitusikan pengetahuan dan pengalaman pakar di berbagai bidang teknologi seperti pertanian, kelautan, bisnis, dan lain-lain. Penyakit fus adalah Fallin Neurologic Syndrome, yaitu gangguan kesehatan pada saluran kandung kemih, dan kemudian penyakit ini biasanya sering terjadi pada kucing jantan. Gangguan pada uretra kucing disebabkan oleh struktur uretra kucing, terutama pada kucing jantan yang memiliki bentuk saluran seperti tabung, kemudian ada bagian penyempit sehingga dapat menimbulkan penyumbatan pada saluran tersebut.
tifus yang terjadi pada kucing bermacam-macam. Ada pembentukan batu kristal, kemudian ada yang terjadi kistitis dan saluran infeksi. Berikut adalah gambar anatomi saluran urinasi kucing jantan dan kucing betina. Nah, ini adalah posisi kucing saat urinasi. Yang di sebelah kiri yaitu posisi normal kucing saat urinasi. Yang sebelah kanan posisi bermasalah pada kucing saat urinasi. Dempster saver. Dempster saver ini adalah salah satu penalaran dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak konsisten. Dempster saver yaitu suatu teori matematika untuk pembuktian berdasarkan Billy function dan plausible. Dempster saver ini digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah untuk mengkalkulasi kemungkinan dari suatu masalah atau peristiwa. Secara umum, teori Dempster saver ditulis dalam suatu interval yaitu belief plausibility dan kemudian dapat dinotasikan sebagai tersebut. Apabila tidak ada informasi apapun untuk memilih hipotesis, maka nilai n kurung kurawal theta sama dengan 1, 0. Jika diketahui x adalah subset dari 0 dengan m1 sebagai fungsi densitasnya dan y juga merupakan subset dari theta dengan m2 sebagai fungsi densitasnya, maka dapat dibentuk fungsi kombinasi M1 dan M2 sebagai M3 dengan rumus sebagai berikut. Kemudian penelitian relevan, yaitu saya ambil dari yang pertama, aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit ginjal dengan metode Dempster saver dilakukan oleh Aprilia dan Taufik, mahasiswa UII pada tahun 2008. Kemudian yang kedua ada penerapan metode Dempster saver untuk mendiagnosa penyakit dari akibat bakteri Salmonella dilakukan oleh Mika dan Nita, mahasiswa Universitas Potensi Utama Medan pada tahun 2016. Kemudian yang ketiga yaitu Dempster saver untuk diagnosa penyakit kulit pada kucing yang dilakukan pada tahun 2017. Metodologi penelitian. Berikut adalah diagram metodologi penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian studi pustaka, pengumpulan data, representasi, perancangan sistem, kemudian jika perancangan sistem berhasil, maka akan dilakukan pengujian sistem, kemudian dilakukan dokumentasi. Jika perancangan sistem dalam pengujiannya tidak berhasil, maka akan dirancang kembali pada perancangan sistem. Yang kemudian hasil dan pembahasan yaitu ada identifikasi masalah, analisis sistem, analisis data, perancangan perhitungan, dan pengujian perangkat lunak. Identifikasi masalah yaitu tahap awal dalam analisa perancangan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengamatan langsung ke tempat penelitian dan membaca buku referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian untuk mengenal serta memahami permasalahan yang ada pada pembahasan, yaitu pembahasannya adalah penyakit fus. Analisis sistem. Sistem pakar yang dibangun menggunakan metode Dempster saver untuk mendapatkan hasil deteksi penyakit fus pada kucing. Sistem pakar dirancang seperti halnya seorang dokter hewan dalam mendeteksi penyakit fus berdasarkan serangkaian gejala yang dialami oleh kucing peliharaan. Sistem pakar ini dibangun untuk dapat mempermudah pemelihara kucing dalam mengetahui penyakit fus dan gejala yang dialami oleh kucing. Sistem ini dibangun untuk memprogram pendeteksian awal penyakit fus dan digunakan bahasa pemrograman PHP disertai penyimpanan data di dalam MySQL. Kemudian analisis data, yaitu data penyakit P1 atau penyakit 1, yaitu tipe feline idiopathic cystitis. Keterangannya yaitu peradangan pada kandung kemih kucing yang belum diketahui sebabnya dengan pasti. Berdasarkan konsensus para ahli, kistitis berhubungan erat dengan stres. Kemudian P2 atau penyakit 2, yaitu urolit atau batu,
yaitu keterangannya mineral yang terdapat pada urin dapat mengendap dan membentuk kristal berukuran mikroskopis. Kristal-kristal ini dapat bergabung dan membentuk batu pada saluran kemih kucing. Yang ketiga yaitu P3 atau penyakit 3, infeksi saluran kemih. Berbagai gangguan saluran kemih dapat meningkatkan resiko infeksi bakteri di saluran kemih, sehingga bisa mengakibatkan pendarahan. Data gejalanya yaitu sebagai berikut, dengan kode G1 sampai dengan G40, kemudian keterangannya yaitu gejala-gejalanya. Kemudian ini adalah data nilai belief dan plausibility pada gejala-gejala FUS. Kemudian perancangan perhitungan untuk mendapatkan suatu hasil deteksi di mana penelusuran menggunakan Dempster-Shafer, sedangkan untuk menganalisa gejala-gejala yang diberikan oleh pemilik untuk mendapatkan kemungkinan dari deteksi nama penyakit FUS, yaitu dilakukan dengan menghitung nilai densitas dari gejala dengan menghitung nilai kepercayaan menggunakan rumus Dempster-Shafer. Berikut adalah contoh kasus algoritma Dempster-Shafer pada kucing peliharaan. Di sini yaitu kasusnya si kucing mempunyai 4 gejala. Yang pertama adalah stres, yang kedua radang kandung kemih, yang ketiga ada perilaku konflik pada kucing lain atau hewan lain, yang keempat yaitu usia kucing 1-7 tahun. Penyelesaiannya yaitu gejala pertama adalah stres. Apabila diketahui nilai kepercayaan setelah dilakukan observasi stres, maka perhitungan awal adalah M1 sama dengan nilai kepercayaan gejala pertama, yaitu nilainya adalah 0,35. Untuk mendapatkan hasil M1 kurung Wall theta atau nilai kepastian, maka diperhitungkannya dari 1 dikurang nilai kepercayaan gejala pertama, yaitu 1 dikurang 0,35. Hasilnya sama dengan 0,65. Gejala kedua yaitu radang kandung kemih. Cara perhitungannya masih sama seperti gejala pertama, yaitu M2 atau nilai kepercayaannya adalah 0,20, maka nilai kepastiannya dihitung dengan 1 dikurang 0,20 sama dengan 0,8. Kemudian dengan adanya muncul gejala baru, maka dilakukannya kombinasi atau M3 antara gejala pertama dan kedua untuk mendapatkan nilai densitas baru. M3 yang pertama itu yang dicari nilai kepercayaannya dengan rumus M1 kali M2 ditambah M1 kali M2 nilai kepastian ditambah M1 nilai kepastian dikali M2. Kemudian hasilnya adalah 0,48. M3 kepastiannya dicari dengan 0,65 dikali 0,8 sama dengan 0,52. Kemudian gejala ketiga ada perilaku konflik pada hewan lain. Maka dapat diperhitungannya M4 adalah nilai kepercayaannya 0,25, maka dihitung nilai kepastiannya 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Kemudian dicari M5-nya, sama seperti mencari kombinasi M3, maka akan didapatkan nilai kepercayaan M5 sama dengan 0,61, kemudian nilai kepastiannya 0,39. Gejala keempat, umur kucing 1-7 tahun. Kemudian perhitungannya adalah M6 sama dengan 0,10. Ini dapat dari tabel nilai kepercayaan pada gejala. Maka nilai kepastiannya yaitu 1 dikurang 0,10 sama dengan 0,9. Kemudian dicari lagi kombinasi M7 sama perhitungannya seperti M3 tadi untuk mencari nilai kepercayaan dan nilai kepastian. Nilai kepercayaannya didapat 0,961 dan nilai kepastiannya didapat 0,351. Berikut adalah hasil nilai kepercayaan dan kepastian M1 sampai dengan M7. Dengan adanya 4 gejala tersebut, maka nilai densitas terhadap gangguan yang paling kuat adalah M7 sebesar 0,961 atau diubah menjadi
menjadi 96,1%. 9,1% tersebut maka terjadinya penyakit jenis kistitis. Pengujian perangkat lunak, saya mencobanya dengan gejala yang sama dengan perhitungan manualnya, yaitu rule pertamanya if G1, NG17, NG18, NG20, then P1. Berikut pengujian pada perangkat lunaknya, yaitu saya memilih gejalanya seperti role tadi, yaitu pada nomor 1, 17, 18, dan 20. Maka hasilnya sama, yaitu feline idiopathic cystitis. Dan dalam pengujian tersebut terdapat pengendalian dari feline idiopathic cystitis. Berikutnya adalah penutup, yang disajikannya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu aplikasi sistem pakar ini berfungsi mendeteksi penyakit FUS menggunakan metode Dempsey-Sever yang menarik kesimpulan penyakit FUS yang dialami dengan beberapa gejala yang ada dengan presentasinya. Hasil deteksi dan presentasi besar kemungkinan diperoleh dengan menggunakan metode Dempsey-Sever. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh persentase akurasi 96,1%, sehingga dapat disimpulkan sistem dapat mendeteksi penyakit FUS dengan baik. Saran, yaitu penerapan metode Dempsey-Sever untuk sistem pakar pada komoditas perhewanan lainnya. Misalkan, metode ini digunakan untuk membentuk sistem pakar deteksi penyakit pada hewan lain seperti sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, penambahan fitur penilaian kepuasan pengguna. Sistem dapat menerima masukan dan penilaian kepuasan dari user. Apakah hasil deteksi sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau belum? Apakah sudah memuaskan untuk user atau belum? Berikut akan saya tampilkan demo aplikasi. Ini adalah tampilan halaman pertamanya pada aplikasi yang saya buat. Kemudian ini informasinya, penjelasan informasi penyakit FUS. Kemudian kita akan login sebagai admin. Kemudian admin di sini dapat melihat daftar pengguna. Kemudian admin dapat melihat laporan dan informasi. Admin itu dapat mengupdate informasinya, kemudian di bagian laporan dapat menghapus laporan dan juga dapat menghapus daftar pengguna. Kemudian logout, kita masuk sebagai user. Di sini adalah tampilan halaman pertama pada user setelah login. Di sini user dapat melihat informasi, kemudian user juga dapat berkonsultasi. Di sini kita pilih konsultasinya dengan gejala yang sama. Kita submit untuk mengetahui hasilnya, maka didapatkan hasil deteksinya sama dengan perhitungan tadi. Kemudian user dapat melihat histori kapan waktu mereka terakhir konsultasi. Kemudian user dapat logout. Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa daftar. Kita masukkan password. Kemudian daftar. Lalu kita lanjut dengan login. Berhasil, kemudian jika user sudah berhasil login, maka user dapat menggunakan sistem ini untuk konsultasi. Sekian presentasi yang saya sampaikan.
Apabila ada salah dalam pengucapan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.